Warga Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, digegerkan dengan adanya penemuan bayi yang dibuang di saluran air. Seorang warga dengan sigap mengangkat bayi yang dibungkus kantong plastik berwarna biru menggunakan kayu. Setelah berhasil diselamatkan dari saluran air, bayi terus menangis ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru guna mendapat perawatan medis. Pihak kepolisian yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari saksi. Menurut warga, bayi perempuan dengan berat 2,9 kg yang masih terlilit tali pusar ini diduga dibuang oleh ibunya sendiri yang merupakan penghuni kos di kawasan itu. Kayaknya emang baru banget lahir. Masih ada itu? Ari-arinya masih, soalnya tali pusarnya diikat ke leher sama ibunya. Terus udah agak ngebiru gitu. Nah, pas ditemuin sininya lebam. Karena mungkin jatuh dari atas ke bawah kali ya, 2 lantai gitu. Beruntung bayi malang tersebut masih bisa diselamatkan. Sementara terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi di Kota Medan dengan menggerebek kos-kosan yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang dijadikan sebagai tempat penampungan bayi yang akan diperdagangkan. Dalam penggerebekan itu, 8 orang ditangkap, termasuk 7 wanita dan 1 pria. Sementara seorang bayi berusia 3 hari berhasil diselamatkan bersama ibunya yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sejak tahun 2023, total para pelaku telah menjual 8 bayi. Didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus supaya yang bersangkutan pembeli tidak ada lagi hubungannya dengan penjual. Diketahui setiap bayi dijual dengan harga mulai dari 10 juta hingga 15 juta rupiah. Kini para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Kalau Reni gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Reni selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Reni gak dibolehkan pulang ke Indonesia. Terus dia bilang, saya akan membuat hidup Anda menderita. Reni pernah bercerita, udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan, menolak ajakan seperti itu tuh. Maka ada sesuatu ancaman lagi sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Keputusan digegabah seorang perempuan berinisial RR usia 20 tahun yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Nekat membakar dirinya di dalam rumah kontrakan di daerah Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kondisi korban dengan luka bakar lebih dari 80% ini dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil dalam kondisi kritis. Sebelumnya tetangga korban mendengar suara korban menjerit dari dalam rumah meminta tolong dan melihat kepulan asap. Dilihat di pintunya keluar asap hitam. Nggak tahu, saya gedor aja pintu lagi. Nggak saya gedor, saya pecahin kacanya muka pintu. Saya lihat di dalam, kira dia yang terbakar. Langsung saya evakuasi, langsung larikan ke rumah sakit. Dari keterangan rekan korban, sebelumnya korban bertengkar dengan pacarnya karena sering dikekang.
Korban sempat meminta mengirimkan uang ke driver ojol untuk membelikan bensin. Sebelumnya pernah curhat atau gimana, ada masalah? Masalah sama pacarnya aja sih, Bang. Oh, bertengkar sama pacarnya. Sering? Sering. Saat ini korban masih dalam penanganan medis di ruangan HSU RSUPM Jamil Padang dengan kondisi kritis akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Diameka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Sebenarnya kan karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti ya aku serahkan ke dia juga. Pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap Suhardi, pria berusia 45 tahun, usai sholat asar di sebuah masjid di kawasan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap karena mencoba kabur usai mencuri ponsel dan mobil milik istri siri yang baru dinikahinya. Pelaku melancarkan aksinya saat istrinya sedang tidur pulas. Korban yang tersadar mobilnya hilang langsung melapor ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku yang baru mengenali korban beberapa bulan lalu ini ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Warga Jalan Gajah 1 Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, digemparkan dengan penemuan jasad di sebuah rumah kontrakan. Korban bernama Alder, 60 tahun, yang kesehariannya berjualan buah dan tisu keliling ditemukan tewas dalam kondisi sudah membusuk serta kepala tertutup kantong plastik. Jasad ditemukan oleh pemilik kontrakan yang sudah 3 hari tidak melihat korban keluar dari rumah dan curiga dengan bau menyengat dari rumah korban. Temuan mayat ini dapat informasi dari masyarakat dan melaporkan ke Polsek Padang Utara. Kami dari Polsek Padang Utara beserta Pawas dan Kadin Reskrim langsung menuju ke TKP. Setelah dilihat didobrak pintunya, memang korban ini sudah ditemukan dalam keadaan posisi tertelungkup di dalam kamar kos. Jasad korban dievakuasi oleh tim identifikasi Polresta Padang dan Polsek Padang Utara ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk otopsi. Kasus ini dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap penyebab kematian korban. Pihak keluarga almarhum Brigadir Esko Faskareli tidak menyangka istrinya akan tega membunuh suaminya. Ayah korban Samsul Herawadi tidak menaruh kecurigaan kepada istrinya, yaitu Bribtu Rizka Sintiani. Pasalnya, anak dan menantunya kerap curhat kepada dirinya, khususnya cerita perekonomian keluarga. Pihaknya berharap kepolisian mengembangkan kasus terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan. Keluarga juga meminta pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Resiko berkeluarga anak, pahit manis resiko keluarga itu pasti. Saya tidak berhak mencampuri urusan keluarga kalian. Silakan bina keluarga kalian. Dua-duanya ngeluh, jadi sering curhat. Cuma ya kadang kebanyakan permasalahan masalah uang biasa.
Sementara itu, pada tanggal 25 Agustus, proses pemakaman Brigadir Esko Faskareli dilaksanakan di Pemakaman Umum Belek Presak Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Proses pemakaman Brigadir Esko dilaksanakan dengan proses militer atau kepolisian. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak. Pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Seorang pengendara motor mengacungkan senjata tajam ke pengendara lain di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di Jalan Sunter Muara 2 itu terjadi saat 3 anggota Resmob sedang berpatroli. Melihat kondisi itu, petugas langsung bergerak dan menangkap pelaku yang sedang menepikan sepeda motor korban. Namun sayang hanya 1 orang yang tertangkap, sementara rekan pelaku kabur dengan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan di Jakarta Pusat. Kini ia diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada sarangnya dia. Oh, ke dalam tuh bang, gede-gede. Ular kobra Jawa atau ular sendok ditemukan tengah bersarang di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimun, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Takut membahayakan jika dibiarkan, warga melaporkan temuan ular ini kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas yang datang ke lokasi menemukan 17 telur kobra. Dengan hati-hati, petugas damkar berhasil menangkap induk kobra yang masih bersembunyi di dalam sarang. Pertama ketahuannya itu pemilik rumah sedang membersihkan halaman rumah dan dia melihat seekor ular, lalu ular tersebut dikejar sama dia masuk ke lubang itu. Bentuk jenisnya itu kobra Jawa, bentuk panjang itu kurang lebihnya 1 meteran dia. Usai ditangkap, ular berbisa dan belasan telur dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk nantinya diberikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan. Dari Jakarta, Wiftahul Gani, iNews melaporkan. Protes unjuk rasa di Milan, Italia berujung rusuh. Alhasil polisi pun mengeluarkan gas air mata. Bentrokan meletus saat para pengunjuk rasa mencoba memblokir jalan utama. Polisi merespon dengan gas air mata dan maju dengan perisai dan tongkat. Serupa dengan Milan, di Catania, ribuan warga dan pekerja turun berunjuk rasa. Mereka mendeklarasikan akan mogok bersama selama 24 jam di sektor publik dan swasta. Sementara itu, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengutuk korban sipil yang menjadi korban di Gaza. Namun ia tetap berhubungan dengan Israel dan tidak termasuk kelompok yang mengakui Palestina sebagai negara di Majelis Umum PBB.